Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Semangat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah sehingga diperlukan adanya langkah untuk melestarikannya. Sebagai contoh untuk hewan yang hampir punah misalnya badak bercula 1, burung cendrawasih, komodo, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh untuk tanaman yang hampir punah yaitu bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, dan lain sebagainya. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit daging, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, bunga, buah, dan juga daun. Nah, anak-anak, tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi ya. Karena kenapa? Karena hewan tersebut termasuk hewan langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, perhatikan ya anak-anak. Kalian bisa membacanya di buku lembar kerja siswa yang terdapat di halaman 54. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan pada tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, dan daun. Contoh pemanfaatan hewan yang tidak baik yaitu melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara semena-mena. 2. Penebangan atau penggundulan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan menjadi rusak. Yang ketiga, pembangunan tempat penginapan di daerah pegunungan yang bisa mengurangi populasi hewan dan tumbuhan. Yang keempat, adanya sistem pertanian berpindah-pindah. Nah, kita lihat jenis hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Ada badak bercula 1, harimau Sumatera, kemudian burung cendrawasih, komodo, gajah, orangutan, anoa, dan burung kasuari. Selanjutnya, tumbuhan yang hampir punah. Ada kayu cendana, Rafflesia arnoldi, buah merah, bunga bangkai, dan anggrek hitam. Jadi, semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Nah, apa yang harus kita lakukan?
yaitu dengan menjaga kelestarian hutan dan hewan yang ada di dalamnya. Nah, yuk kita berlatih. Coba siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nomor 1, mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan? Ada yang tahu? Kita lihat, karena agar tidak punah. Yang kedua, apa yang dimaksud pelestarian alam? Pelestarian alam adalah usaha untuk melindungi apa saja yang ada di dalam supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, yang ketiga, bagaimana jika hewan dan tumbuhan musnah? Ya, manusia akan ikut punah karena tidak ada lagi sumber daya alam yang bisa dijadikan sumber daya makanan. Yang keempat, apa nama tempat untuk melestarikan hewan-hewan langka? Nah, nama tempatnya adalah Suaka Marga Satwa. Sebutkan langkah apa yang harus dilakukan dalam pelestarian hewan langka. Ya, membuat cagar alam, melaporkan orang yang berburu hewan langka, dan membuat penangkaran. Nah, itulah tadi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Yuk, kalian masih ingat tidak kemarin kan kalian sudah belajar tentang negara-negara ASEAN? Masih ingat ada berapa negara ASEAN? Ada 10 ya. Ada Myanmar, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Philippines, Brunei, dan Indonesia. Sekarang kita mau belajar tentang fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kepala negaranya yaitu Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin wad-Daulah. Panjang ya namanya. Ibu kota dari Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Bahasa yang digunakan oleh Brunei Darussalam yaitu Melayu, Inggris. Nah, mata uang Brunei Darussalam yaitu Brunei Dolar, BND. Luas wilayahnya 5.765 km. Kemudian jumlah penduduk untuk negara Brunei Darussalam 422.675 jiwa. Nah, hari kemerdekaan Brunei Darussalam pada tanggal 1 Januari 1984. Kemudian lagu nasionalnya yaitu Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Untuk sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan ya, kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang kedua ada Kamboja. Kamboja, kepala negaranya bernama Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasionalnya Khmer. Mata uang Riyal, luas wilayahnya 181.035 km. Jumlah penduduknya 15
14.458.332 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 dan lagu nasionalnya No Courage, Royal Kingdom. Nah, Kamboja ini luas wilayahnya tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Ini ya, Candi Angkornya yang ada di lambang negara Kamboja. Selanjutnya ada Indonesia. Nama kepala negara Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasional yang digunakan yaitu Indonesia. Untuk mata uangnya ada rupiah. Luas wilayahnya 1.904.569 km. Jumlah penduduknya 253.609.643 jiwa. Nah, setiap tanggal berapa hari kemerdekaan Indonesia diperingati? 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya yaitu Indonesia Raya. Untuk lambang negaranya apa? Burung Garuda. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis dan budayanya. Selanjutnya ada Laos. Kepala negaranya Presiden Bauhang Phrachit. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Namanya cukup asing mungkin didengar ya. Ibu kotanya Vientiane, bahasa nasionalnya Lao, mata uang Kip, dan luas wilayahnya 237.955 km. Untuk jumlah penduduknya 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaan diperingati setiap 19 Juli 1949. Untuk lagu nasionalnya Pheng Hat Lao. Nah, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Nah, sekitar tahun 1800, bagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893 tersebut, Prancis mengambil alih kekuasaan. Nah, pada tahun 1954, Perjanjian Jeneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral.
Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia, kepala negaranya Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahannya Dato' Sri Moh Najib bin Tun Abdul Razak. Apa sih ibu kota Malaysia? Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya 330.803 km. Untuk jumlah penduduknya 31.746.000 jiwa ya. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu nasionalnya Negaraku. Nah, pada tahun 1400-an, wilayah Selat Malaka mulai dikenal dengan pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dan tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu pada tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaysia tersebut pada tahun 1945. Nah, jadi pada tahun 1957, Malaysia baru berhasil mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar, kepala negara Presiden Htin Kyaw. Ibu kotanya yaitu Naypyidaw dan bahasa yang digunakan Myanmar. Mata uangnya Kyat. Untuk luas wilayahnya 676.578 km. Nah, jumlah penduduknya ada sekitar 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaannya diperingati setiap tanggal 4 Januari 1946 dan lagu nasionalnya berjudul Kaba Makie. Selanjutnya ada Thailand, kepala negaranya yaitu Mahapajira Longkain. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya Bangkok, bahasanya Thai, dan untuk mata uang Baht. Luas wilayahnya ada 513.120 km. Untuk jumlah penduduknya 67.741.401. Hari kemerdekaannya tidak ada karena dia ini negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain ya. Dan lagu nasionalnya yaitu Phleng Chatai. Selanjutnya ada Singapura. Kepala negaranya dipimpin oleh Presiden Halimah Yacob. Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya Singapura, bahasanya Inggris Melayu. Untuk mata uangnya ada dolar Singapura. Luas wilayahnya kalian bisa lihat ya. 716 km. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 dan lagu nasionalnya Majulah Singapura. Selanjutnya ada Filipina, kepala negaranya Presiden Rodrigo Roa Duterte dan ibu kotanya Manila. Bahasanya Filipino, mata uangnya peso.
Untuk luas wilayah ada 343.448 km. Dan jumlah penduduknya ada 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898. Untuk lagu nasionalnya ada Lupang Hinerang. Selanjutnya terakhir Vietnam. Kepala negaranya presiden apa ya? Kurang jelas sebentar ya. Ya, Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc, ibu kotanya Hanoi. Bahasa nasionalnya Vietnam, mata uangnya Dong. Untuk luas wilayah sekitar 331.210 km. Dan jumlah penduduknya ada 93.421.835. Tanggal berapa hari kemerdekaannya? 2 September 1945. Untuk lagu nasionalnya berjudul Tien Quan Cha. Nah, inilah tadi negara-negara anggota ASEAN beserta fakta politik pemerintahannya. Kalian bisa lihat mengenai negara-negara ASEAN ini ada di buku paket tema 1 ya. Buku paket tema 1 di halaman 116. Nah, perilaku dalam pergaulan dan lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama ada membantu teman saat jatuh dari sepeda, saling menghormati antar manusia, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, membina kerukunan hidup antar manusia, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Inilah perilaku yang diterapkan dalam pergaulan dan lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, sila kedua, menghargai karya orang lain, membela kebenaran dan keadilan, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, tidak menyakiti hati teman, ya. Dan untuk sila ketiga, ada membeli produk dalam negeri, jadi kita harus mencintai produk dalam negeri, mengharumkan nama bangsa lewat prestasi, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Jadi ketika kita berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan kehendak keinginan kita sendiri, dan mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Sila keempat, menghormati teman saat beribadah, mengedepankan musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, musyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar. Dan untuk sila kelima, bangga saat mengenakan batik, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum. Nah, bagaimana tentang penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan dan tumbuhan? Sila ke-1, menyadari bahwa semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, bersyukur atas tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menjaga tumbuhan dan hewan sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, menyayangi hewan dan tumbuhan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Untuk sila kedua, di sini ada menyayangi dan merawat hewan peliharaan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup dengan beradab. Ya, tidak boleh menyakiti, meskipun dia binatang atau tumbuhan, kita tetap harus menyayangi dan merawatnya. Yang kedua, merawat hewan yang sedang sakit, menjaga tumbuhan agar tidak layu dan mati dengan selalu menyiramnya. Jadi
supaya tidak layu dan mati. Yang keempat, ada merawat tumbuhan yang layu agar segar kembali. Yang kelima, memberi makan dan minum hewan. Yang keenam, menyirami tumbuhan. Dan terakhir, memberi kandang dan pot atau tempat tumbuh yang sehat dan nyaman untuk hewan dan tumbuhan. Untuk sila ketiga ada mengenal dan bangga akan hewan-hewan asli Indonesia. Dan untuk yang kedua melindungi hewan dan tumbuhan di sekitar. Nah, sila keempat, satu, bermusyawarah untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Kita harus bermusyawarah nih bagaimana caranya supaya hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu tidak punah, ya. Berdiskusi pembagian jadwal dan porsi merawat hewan dan tumbuhan. Misalnya kamu di rumah punya peliharaan hewan, kamu berdiskusi dengan keluarga, adik, ayah, ibu, jadwal cara merawat hewan. Yang ketiga, melaksanakan jadwal merawat hewan dan tumbuhan di rumah dan di sekolah sesuai keputusan bersama. Dan yang keempat, bersama-sama memelihara hewan dan tumbuhan di sekitar sesuai peraturan yang berlaku. Untuk sila kelima, satu, bergantian dengan adil menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan peliharaan dengan anggota keluarga di rumah. Kedua, membagi jadwal merawat hewan dan tumbuhan di sekolah dengan teman-teman dengan adil. Dan yang ketiga, memperbolehkan teman merawat dan menyayangi hewan dan tumbuhan bersama-sama. Nah, sekarang Ibu mau belajar tentang poster. Apa sih poster? Tentu kalian pernah lihat nih poster atau pernah lihat di jalan-jalan ya. Kalau kalian sering keluar rumah tuh pasti kalian sering lihat poster. Nah, poster itu adalah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar atau tulisan yang berisikan pesan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Poster itu biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, di tempat-tempat strategis yang sering dilalui banyak orang dan mudah terbaca. Fungsi poster, apa sih fungsinya? Untuk membuat pembaca tertarik terhadap informasi yang tertuang dalam poster. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat poster, pertama, gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Yang kedua, kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat. Ya, jadi sugestif itu supaya tertarik. Orang itu supaya tertarik nih dengan poster yang kita buat. Yang ketiga, tulisan dibuat besar-besar dan mudah dibaca. 4, poster dipasang di tempat yang strategis, ya, yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua orang. Yang kelima, tidak menggunakan kata-kata pujian yang berlebihan terhadap barang atau kegiatan yang diinformasikan. Nah, Ibu punya contoh poster seperti ini. Ada contoh poster ini. Isinya, jagalah lingkungan, stop pencemaran. Jadi ini isinya mengajak kita untuk menjaga lingkungan dan stop pencemaran. Yang ini ada juga, ini poster tentang ayo tanam pohon, mengajak untuk kita menanam pohon. Dan yang terakhir ada ini, mengajak kita untuk buang-buang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya menyusul ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.